Pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak dapat, atau bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan resiko strategis sebagai resiko yang terpisah dari resiko lainnya. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan sesuatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Resiko strategis dapat bersumber dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penempatan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategi tergolong sebagai risiko bisnis, yang berbeda dengan jenis risiko keuangan financial risk, misalnya risiko pasar atau risiko kredit. Kegagalan bank mengelola risiko strategi dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko lainnya. Risiko strategis umumnya timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif terhadap ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Selain itu, risiko strategis juga bisa ditimbulkan karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terikat. Selanjutnya B, faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya. Yang pertama, perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah diantaranya karena terjadinya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru. Yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategis. Yang ketiga, tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang pesat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Keempat, perubahan lingkungan makro. Setiap perubahan berbagai kondisi, mikro dan makroekonomi, akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang harus diterapkan agar tetap memperoleh return yang diharapkan. Yang kelima, kurang adaptif terhadap kemampuan teknologi. Selanjutnya C, penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi, mencakup hal-hal berikut. Yang pertama,
pengawasan aktif Dewan Komisaris, yang kedua direksi, dan yang ketiga adalah DPS dalam penanganan risiko strategis. Bank Syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan direksi. Antara lain, yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, direksi, dan DPS. Yang kedua, sumber daya insani Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal Bank Syariah. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab. Kebijakan prosedur penetapan limit Bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis meliputi strategi manajemen risiko. Bank Syariah wajib mengevaluasi penyusunan strategi dalam posisi kompetitif di industri bank syariah. Adapun Bank Syariah harus menetapkan strategi dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Bank Syariah berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Bank Syariah wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. Bank Syariah wajib memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung penerapan rencana strategis. Selanjutnya, proses manajemen risiko di perbankan syariah. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis Bank Syariah perlu penerapan manajemen risiko melalui proses yang pertama, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko. Untuk risiko strategis meliputi beberapa hal. Yang pertama, identifikasi risiko strategis. Kedua, pengukuran risiko strategis. Yang ketiga, pemantauan risiko strategis. Dan yang terakhir adalah pengendalian risiko strategis. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Kerangka pengendalian internal menyediakan langkah-langkah terkait dengan pengendalian lingkungan. Bagaimana di dalam masyarakat, manusianya berhubungan dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Struktur perusahaan dan proses tata kelola. Pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sistem pengendalian internal juga merupakan suatu pengendalian atau pengawasan terhadap fungsi-fungsi atau bagian-bagian terkait. Analisis laporan-laporan dan kebijakan dalam perusahaan termasuk struktur organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pada sistem pengendalian internal dilakukan pada beberapa bagian yang terkait dengan fungsi pengendalian internal yang ada. Salah satu adalah untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu pada international best practice terbaik yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengendalian risiko secara first line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, pengendalian internal secara second line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Dan yang terakhir, pengendalian risiko secara third line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang
yang melaksanakan fungsi audit internal guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilakukan secara efektif. Demikian video pembahasan kelompok 6 tentang manajemen risiko strategi bank syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.